Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang insya Allah Allah berkahi ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam, ajaran kita bukan hanya mengajarkan tentang akidah, bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita caranya bermuamalah. Dalam satu hadis yang cukup panjang, Umar bin Khattab meriwayatkan, hadis ini hadis sahih, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkumpul bersama Rasulullah kedatangan seseorang yang asing. Dia memiliki rambut yang mengkilap. Kemudian dia memiliki baju yang cantik. Tidak ada bekas perjalanan. Tiba-tiba orang ini langsung berhadapan kepada Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan langsung bertanya kepada Rasulullah tentang ajaran Islam. Yang pertama yang ditanyakan adalah tentang akhbirni 'anil Islam. Kasih tahu dong saya tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Dikasih tahu oleh Rasulullah. Dikasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bertanya kemudian membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqta, kamu benar ya Rasulullah.
Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman. Sekarang kasih tahu saya tentang apa itu artinya iman. Al-imanu billahi wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu ada 6 yang sebagaimana kita tahu. Iman kepada Allah, Rasul, malaikat, dan seterusnya. Dan pertanyaan berikutnya adalah yang berkaitan dengan ihsan. Akhbirni anil ihsan. Jadi ternyata Islam ini bukan hanya berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman saja, tetapi juga berkaitan dengan yang namanya ihsan, berbuat baik. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada Rasulullah, dan yang paling penting juga yang kita sedang hadapkan sekarang adalah ihsan kepada sesama kita. Ihsan kepada orang tua, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada teman-teman. Jangan pas lagi maunya doang ihsan. Banyak di antara kita yang sudah terbiasa dengan istilah pinjam meminjam, al-qard. Dalam bab muamalah, pinjam meminjam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada keperluan darurat. Rasulullah pernah kesusahan sehingga Rasulullah meminjam 30 sok gandum dari seorang Yahudi bernama Abu Syam. Rasulullah pernah. Begitu juga para sahabat dengan sahabat yang lain. Dengan niat adalah untuk ta'awun, untuk membantu, saling membantu. Maka dengan niat saling membantu ini, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang memudahkan urusan man nafasa, yang memudahkan, yang menghilangkan kesulitan, orang yang kesusahan di dunia, nanti Allah berikan kemudahan ketika dia nanti kesusahan di akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam urusan pinjam meminjam, awalnya niatnya pengen bantu. Tetapi belakangan ketika dibantu dia lupa. Lupa apa? Lupa balikin pinjaman tersebut. Maka judul khutbah hari ini adalah azab kepada orang yang enggak mau balikin pinjaman. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, matriul ghani zulmun, kata Rasulullah. Orang yang kagak mau balikin pinjaman, ya, tetapi dirinya mampu, maka itu adalah satu kezaliman. Dia mampu untuk bayar pinjaman yang udah dipinjam sama temennya, tetapi giliran masa jatuh tempo dia nggak mau bayar karena dia mengundur-undur, maka dikatakan Rasulullah zalim. Bahkan bukan hanya menyulitkan orang-orang yang membantu, tetapi dia akan menyulitkan orang-orang ketika dia dibantu. Ternyata ya, dia sebetulnya ada kewajiban-kewajiban yang lain. Harusnya dia mengharapkan sudah dikembalikan, dia pengen bayar ini, dia bayar itu, dia mengharapkan tuh sebetulnya. Ternyata tidak dapat diperoleh dari orang yang dibantunya. Sehingga ya, keluarganya, anaknya, istrinya juga akhirnya terpengaruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka azab yang pertama bagi orang yang menunda-nunda, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah dia tidak dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hutangnya itu dilunasi.
Bahkan orang yang syahid, kata Rasulullah SAW, dia tertunda. Orang mati syahid, nggak bayar utang, tertunda. Di dunia Rasulullah nggak mau doain, nggak mau sholatin ketika itu. Sampai akhirnya ada sahabat yang menjaminnya. Ya Rasulullah, saya jamin kalau begitu disolatin sama Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita berniat untuk menunda-nunda apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang di akhirat, ini lebih dahsyat. Ada Rasulullah SAW pernah meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang manil muflis, siapa orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, al-muflis, ya, orang yang bangkrut itu yang kagak punya duit. Man laisa lahu dinar wala dirham, yang nggak punya duit, yang nggak punya aset, bangkrut dia. Udah dia nggak punya duit, nggak punya aset, utangnya banyak. Kata Rasulullah SAW, itu di dunia, bukan yang itu. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah yang sebenar-benarnya bangkrut. Ketika dia punya amalan yang banyak nanti dibawa olehnya. Ya, wa qadimna ila ma amilu faj'alnaha haba'an manthura. Ketika dia punya amalan banyak dihadapkan di akhirat mau dihitung, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengatakan jadikan debu-debu yang berterbangan. Enggak ada berat-beratnya sama sekali. Kenapa? Karena amalannya itu diambil oleh orang-orang yang telah menzoliminya di dunia. Dia pernah dilukai hatinya, maka orang yang dilukai hatinya datang kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut balas, menuntut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengurangi pahalanya dan diberikan pahalanya kepada orang yang dizolimi. Termasuk orang-orang yang punya hutang. Nggak kebayar di dunia, dibayar di akhirat. Makanya salah satu yang penting bagi ahli waris, sebelum dia bagian ahli warisnya adalah membayar hutang yang meninggal dulu. Kalau udah dibagiin, siapa yang mau kasih? Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dua azab ini saja di dunia maupun di akhirat sudah melarat bagi orang yang menunda-nunda pembayaran hutang jika dia mampu. Adapun bagi orang-orang yang enggak mampu, yang memang udah enggak bisa membayar, wa fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Orang yang memberikan hutang lihat juga, ini orang udah benar-benar nggak mampu, asetnya udah nggak ada. Maka apa yang dilakukan? Masya Allah, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, kalau dia kesusahan, fa in kana dzu usra, kalau dia kesusahan, fanaziratun ila maisarah, maka kasih waktu, tambahan waktu, biar dia bisa napes, biar dia bisa bekerja dulu. Tapi kalau nggak bisa juga, maka orang yang memberikan pinjaman bisa mengikhlaskannya, bisa memutihkannya dengan niat man-naffasa kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan tadi, maka Allah nanti akan memberikan kemudahan ketika kita nanti susah di akhirat nanti. Kita tahu di akhirat kita pasti susah. Dikumpulin beribu berjuta orang. Mau minum susah, mau makan apalagi. Tapi disitulah pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang membebaskan dan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berhutang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melepaskan diri dari pinjaman. Kalaupun ada pinjaman, maka sebetulnya harus diniatkan untuk dibayar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.